Bagaimana hubungan kerja antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Bantaeng selama tahapan berlangsung? Apakah ada tantangan koordinasi di lapangan, Bu? Kalau soal tantangan koordinasi pasti Ya. ada ya. Apa saja peran dan aktivitas Bawaslu, Bu, yang masih berjalan hingga saat ini? Kemarin kita baru selesai pleno ya, pleno PDPB. Selain itu kita di Bawaslu kemarin juga terlibat di kegiatan pemilihan ketua OSIS di beberapa sekolah. Apa rekomendasi Bawaslu kepada KPU Kabupaten Bantaeng agar prosedur tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang bisa lebih baik dan lebih partisipatif? Saya harap teman-teman KPU lebih aktif lagi melakukan cerdas untuk PDPB. Apa pesan kepada masyarakat itu, terutama pemula, soal pentingnya terus terlibat mengawal demokrasi meski pemilu dan pemilihan itu telah usai? Harapannya pemilih pemula mereka peduli dan tahu dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, saya Samsidar selaku host kali ini. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Bantaeng. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang penting dan menarik buat teman pemilih. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Nurwahni SE. Beliau adalah salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang membidangi divisi hukum, pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Baik teman pemilih, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana pencegahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantaeng dan apa tantangan. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Ibu. Makasih Bu Sida. Sama-sama Ibu, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Bantaeng. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Ini lumayan deg-degan ini soalnya podcast Santai Bu, pertama. santai Bu. Baik Bu, langsung saja ya. Siap. Dalam prakteknya, bagaimana hubungan kerja antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Bantaeng selama tahapan berlangsung? Apakah ada tantangan koordinasi di lapangan Ibu? Kalau soal tantangan koordinasi pasti ada ya, tantangan koordinasi itu. Hanya untuk sejauh perjalanan kita, khususnya untuk saya selama bergabung di Bawaslu dan selama tahapan pemilihan maupun pemilu, di dua lembaga ini, baik itu Bawaslu maupun KPU, Bawaslu selalu berupaya membangun koordinasi yang baik dengan KPU dan sebaliknya KPU juga selalu berupaya membangun koordinasi dan hubungan yang baik dengan Bawaslu. Sehingga sepanjang tahapan ini kita selalu kemudian mengedepankan nilai-nilai persahabatan dan juga kekeluargaan dalam membangun koordinasi. Sehingga di beberapa tantangan-tantangan berkoordinasi, khususnya ketika kita menemukan persoalan-persoalan di lapangan, kita selalu berupaya menyelesaikan hal itu dengan kekeluargaan, dengan persahabatan, tanpa kemudian menafikan bahwa kita masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban. Kita masing-masing memiliki perintah dari pimpinan kita masing-masing. Akan tetapi sejauh ini koordinasi yang coba kita bangun antara Bawaslu dengan KPU bisa kita lihat misalkan di tahapan yang baru saja berlalu. Saya selalu meyakini bahwa misalkan teman-teman KPU turun ke lapangan, itu biasanya berkoordinasi ke Bawaslu agar Bawaslu ikut melakukan proses pengawasan. Oke Bu, nah sesuai kenyataan yang kita alami sekarang, tahapan pemilu dan pemilihan kan sudah berakhir. Apa saja peran dan aktivitas Bawaslu Bu yang masih berjalan hingga saat ini? Kalau saat ini, kemarin kita baru selesai pleno ya, pleno PDPB. Itu baru selesai dilaksanakan kemarin untuk pleno di tahapan keempat kemarin, triwulan keempat. Kemudian selain PDPB, kita di Bawaslu, khususnya untuk PDPB dulu, PDPB ini Bawaslu fokus melakukan uji petik. Selain Bawaslu melakukan proses pengawasan ketika kemudian KPU turun melakukan coktas, Bawaslu
mengupayakan, dan bahkan saya bilang selagi ada semua di Bantaeng, kita harus ikut dalam proses Coktas yang dilakukan oleh KPU. Itu satu untuk PDPB. Kemudian selain itu kita di Bawaslu kemarin juga terlibat di kegiatan pemilihan ketua OSIS di beberapa sekolah yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng. Selain kita ikut, kita juga di beberapa sekolah Bawaslu diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan soal demokrasi kepada adik-adik yang mungkin nanti akan menjadi pemilih pemula di pemilu berikutnya. Kita berbagi pengetahuan soal demokrasi. Kemudian selain itu Bawaslu kemarin kita melaksanakan Bawaslu Goes to School. Sudah ada sekolah yang pernah kita kunjungi untuk pendidikan demokrasi. Harapannya ke depannya masih banyak lagi sekolah-sekolah yang bisa kita kunjungi untuk berbagi pengetahuan tentang demokrasi ke sekolah-sekolah. Oke. Nah, kembali kita berbicara sisi pengawasan. Apa rekomendasi Bawaslu kepada KPU Kabupaten Bantaeng agar prosedur tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang bisa lebih baik dan lebih partisipatif? Oke, pertama, karena ini yang akan terus berlanjut di tahun depan, masih berlanjut PDPB. Saya harap teman-teman KPU lebih aktif lagi melakukan Coktas untuk PDPB. Itu satu. Yang kedua adalah untuk partisipasi masyarakat. Kita berharapnya bahwa semua elemen masyarakat bukan lagi sekarang dilibatkan oleh KPU pun, bukan lagi dilibatkan oleh Bawaslu, tapi semua melibatkan diri. Kenapa semua harus melibatkan diri dalam proses berdemokrasi kita? Karena apapun hasil demokrasi bangsa kita ini, maka semualah yang akan menikmati hasilnya. Kita kembali ke masyarakat. Apa pesan kepada masyarakat, Ibu, terutama pemilih pemula, soal pentingnya terus terlibat mengawal demokrasi meski pemilu dan pemilihan itu telah usai? Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sekarang di Bawaslu sedang melakukan proses namanya Bawaslu Go to School. Semoga tahun depan, karena ini 2025 sudah mau selesai, semoga tahun depan ini kita bisa terus lanjutkan dan sekolah-sekolah juga semakin terbuka dan mau menerima kehadiran kita untuk berbagi pengetahuan soal pemilu, soal pemilihan, dan soal nilai-nilai berdemokrasi. Oke, lanjut. Kalau boleh jujur ya, Bu ya, apa momen yang paling tak dilupakan selama bekerja sama dengan KPU Kabupaten Bantaeng dalam pemilu atau pemilihan kemarin? Adakah cerita lucu atau yang menarik, Bu? Mungkin saya ceritakan sedikit. Aduh, menarik ya. Banyak sebenarnya. Tapi ada yang sangat tidak bisa saya lupakan. Apa itu? Saya ingat di Kecamatan Uluere, waktu KPU melaksanakan kegiatan sosialisasi di sana. Kebetulan di hari yang sama juga kita dari Bawaslu Bantaeng kedatangan Bawaslu Provinsi. Waktu itu lagi masa coklit. Ada namanya kampung di Uluere, di Desa Bontolojong, itu Kampung Garonggong. Katanya tidak jauh, Bu. Ya sekitar 1-2 kilometer lah. Oh, kalau begitu kita jalan kaki saja masuk, karena memang kampung itu tidak bisa diakses untuk kemudian kendaraan roda 4 itu susah sekali masuk. Saya dengan Pak Kadif, Pak Rahman, dan juga beberapa teman-teman Panwascam, PPK, ada juga PKD, Pantarli, bersama dengan pimpinan dari Bawaslu Provinsi, kebetulan ada datang Pak Saiful Jihad. Kita berjalan masuk, ternyata jauh sekali. Ini sudah badan tidak pernah olahraga, terus tiba-tiba kita berjalan. Kalau jalanannya landai-landai saja ya oke-oke saja ya. Tapi ini karena dasarnya daerah pegunungan, wah rupanya kita harus naik turun bukit. Saya membayangkan kalau Pantarli yang masuk ke sana hanya berdua, terus tiba-tiba di dalam itu rumah yang mau mereka coklit tidak ada orangnya, terus nanti mereka harus jalan kaki lagi masuk. Itu aksesnya jauh sekali masuk. Oke, Bu, apa harapan Ibu? Yang terakhir nih, apa harapan pribadi Ibu untuk penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Bantaeng? Untuk penguatan demokrasi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu hal yang bisa menguatkan demokrasi adalah dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat.
Kemudian mesti kita bisa imbangi, dan harapannya KPU dan juga Bawaslu bisa sama-sama melakukan proses pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah, di kampus, karena di Bantaeng juga sudah ada beberapa kampus. Semoga kita bisa diterima untuk masuk berbagi pengetahuan dengan adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa, sharing apa saja sih yang sudah mereka pahami soal pemilu, apa saja yang sudah mereka pahami soal pemilihan. Bahkan saya berharap semua sekolah yang ada di Kabupaten Bantaeng bisa mengundang kita di kegiatan LDK-nya untuk berbagi pengetahuan soal demokrasi kepada siswa-siswa. Bahkan sekalipun bukan kegiatan LDK, di sekolah-sekolah kita berharapnya kita bisa dihadirkan, Bawaslu bisa dilibatkan. Kemudian selain itu, kita berharap juga agar desa-desa dan kelurahan bisa melibatkan kita di beberapa kegiatannya. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas PMD, kita berharapnya desa dan kelurahan bisa melibatkan KPU dan Bawaslu juga di beberapa musyawarahnya ataupun di kegiatan-kegiatan mereka. Baik teman pemilih, itulah tadi penjelasan singkat dari Ibu Nurwahmi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Bantaeng. Terima kasih banyak Ibu atas terima kasih banyak Ibu atas obrolan singkat yang sangat menginspirasi hari ini. Kita jadi tahu bagaimana pengawasan Bawaslu saat tahapan pemilu dan pemilihan. Semoga pembahasan tadi bisa membuka wawasan teman-teman semua, terutama yang sebentar lagi bakal menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Ingat, suara kita berharga bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan Bantaeng dan Indonesia. Sampai di sini episode pesan Bawaslu Kabupaten Bantaeng setelah tahapan pemilu dan pemilihan 2024 usai. Jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit, sampai jumpa, dan tetap jadi pemilih yang berani bersuara positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.